Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Wahyu Katiko, absen 5. Halo, aku Raisa Prilly Dwastari dari absen 27. Halo, nama saya Muhammad Satanova Arkan, absen 14. Halo, nama saya Nisa Zahira, saya absen 02. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai atom Dalton. Seperti ini. Nah, atom Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Teori atom Dalton teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1808. Teori ini kemudian diyakini sebagai teori yang benar dan berlaku hingga tahun 1805. Dan teori ini pun juga merupakan teori atom yang paling tua. Dalton kemudian dikenal sebagai ilmuwan pertama yang mengemukakan mengenai teori atom. Dalton memiliki hipotesis mengenai model atau tampilan fisik atom yang berupa bola pejal atau mirip dengan bola tolak peluru. Teori atom Dalton memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menjelaskan kenapa atom bisa menghantarkan arus listrik padahal memiliki bentuk bola pejal. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang model atom Thomson. Yang bisa kalian lihat modelnya di sini. Model atom Thomson dilatar belakangi dengan penemuan elektron pada tahun 1897. Teori atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson menitik beratkan pada atom sebagai bola masif bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Thomson melakukan eksperimen menggunakan tabung Crookes atau tabung sinar katoda. Dilansir dari University Today, Thomson menemukan bahwa sinar dari tabung katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Hal tersebut menunjukkan keberadaan partikel bermuatan negatif pada sinar katoda yang kemudian dinamai dengan elektron. Dari penemuan ilmiah, Thomson menyangkal gagasan bahwa atom adalah substitusi paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dari sinilah Thomson menyimpulkan teori atom Thomson yang menyebutkan bahwa atom dapat dibagi menjadi muatan positif dan muatan negatif. Teori atom Thomson dinilai kontroversial karena bertentangan dengan Dalton, namun perlahan bisa diterima dan dikenal sebagai model pudding pan. Disadari dari Lumen Learning, model pudding pan menjelaskan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif tertanam dalam bola bermuatan positif. Materi positif dianggap sebagai sup ataupun jeli yang di dalamnya terdapat banyak elektron. Walaupun belum bisa menjelaskan keberadaan inti atom dan menjelaskan sifat-sifat atom, namun teori sangat penting karena menggagas keberadaan partikel bermuatan. Selanjutnya, teori atom Thomson dikembangkan oleh muridnya sendiri yaitu Ernest Rutherford. Teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford diperkenalkan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Rutherford menyangkal tentang kebenaran teori atom Thomson yang mengatakan bahwa atom seperti roti kismis. Teori atom Rutherford mengatakan atom mempunyai inti yang bermuatan positif yang merupakan pusat massa atau nukleus dengan dikelilingi awan elektron yang bermuatan negatif. Kawat yang melingkar diibaratkan sebagai lintasan atau orbit elektron. Plastisin yang di tengah diibaratkan sebagai nukleus yang bermuatan positif, dan plastisin yang berwarna hijau ini diibaratkan sebagai elektron yang bermuatan negatif. Teori atom ini didasarkan pada eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa yang dikenal dengan percobaan Geiger-Marsden. Hasil pengamatan tersebut dikembangkan dalam hipotesis model atom Rutherford, yaitu 1. Sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa. 2. Atom memiliki inti atom bermuatan positif. Yang ketiga, elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Yang keempat, sebagian besar partikel alfa lewat tanpa mengalami hambatan atau pembelokan. Sebagian kecil dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Yang kelima, awan elektron tidak mempengaruhi pergerakan partikel alfa. Dengan pernyataannya, Rutherford dapat menyangkal bahwa atom bukan seperti roti kismis, melainkan seperti susunan planet yang mengorbit matahari. Matahari diibaratkan sebagai inti pusat yang bermuatan positif, dan susunan planet yang diibaratkan sebagai muatan negatif. Halo, di sini saya akan menjelaskan model atom Bohr. Model Bohr adalah model atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model ini menggambarkan atom bagi suatu isi kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang memainkan usaha dalam orbit sirkular mengelilingi isi, mirip sistem keluar surya. Tetapi peran gaya gravitasi digantikan oleh gaya elektrostatik. Model ini adalah pengembangan dari model Rutherford. Karena model Bohr ini adalah model pengembangan dari Rutherford, jumlah sumber mengkombinasikan kedua nama dalam penyebutannya menjadi model Rutherford-Bohr. Seperti yang sudah dikenal sebelumnya, Rutherford mengemukakan teori-teori atom Rutherford sesuai percobaan hamburan sinar alfa partikel panas yang diterapkannya. Niels Bohr mengemukakan teori atomnya yang bertitikal pada anggapan berikut. Yang pertama, elektron-elektron dalam mengelilingi inti atom berada pada tingkat energi atau lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Dengan demikian, elektron berada pada tingkat energi tertentu. Tingkat energi yang paling rendah adalah tingkat energi yang paling dekat dengan inti atom disebut tingkat energi pertama atau kulit K. Selama elektron bergerak dalam lintasannya, elektron tidak memancarkan energi dalam radiasi. Yang terakhir, elektron dapat pindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi jika menyerap energi. Sebaliknya, jika elektron dapat melepaskan energi jika pindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!